bahwa pemerintah kami ini juga dalam masyarakat yang pasti dalam setiap keputusan kebijakannya selalu juga untuk kebaikan masyarakat. Itu dulu ya. Yang kedua, sebagai pemerintah tentu dalam kehidupan berbangsa bernegara ini kita selalu berjalan di atas aturan. Karena aturan itu salah satu ciri-ciri, salah satu kriteria menjadi sebuah negara itu harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan berarti kita hidup dalam ketidakteraturan dan berbahaya. Nah, dalam posisi itu, Bapak Ibu semua, kami pemerintah ini menjalankan pemerintahan penyelenggaraan daerah ini di atas aturan, tidak pernah di luar aturan. Ini saya perlu disclaimer di depan supaya kita semua punya pemahaman yang sama. Saya senang dengan siapa tadi dari UTFK? IFTK dan siapa tadi? Saya sendiri. Saya senang sekali. Saya juga diceritakan bahwa teman-teman khususnya santri dan teman-teman ini sering ke pasar, advokasi, kajian dan lain sebagainya berkaitan dengan kondisi kita. Termasuk siapa tadi? Yang ini? Nama siapa? Nama siapa? Iko. Oh, nama keren. Termasuk Iko tadi juga turun melakukan kajian advokasi karena seyogyanya sebagai mahasiswa itu harus dilakukan. Karena aspirasi, pikiran, pendapat kita itu harus berbasis kajian, berbasis advokasi yang mendalam, sehingga apa yang menjadi tuntutan kita itu benar. Saya harus sampaikan pada siang hari ini, teman-teman teriak, orasi, demo, saya apresiasi. Saya dulu juga berdemo seperti kalian. Tetapi saya mendemo, saya berikan pikiran, pendapat, basis kajian, basis advokasi, basis data. Saya sedih berarti ketika lihat flyer, lalu di situ tertulis tidak ada dokter anestesi, ketiadaan dokter anestesi. Kenapa demikian? Karena harusnya teman-teman datang ke sini memberikan pikiran, pakai kajian. Dokternya ada. Siapa yang bilang dokternya tidak ada? Dokternya ada. Yang hari ini saya harus sampaikan ya. Yang hari ini menyampaikan bahwa dokter tidak ada, saya pastikan dia basisnya hoax, basisnya sosmed, basisnya Facebook, bukan basis advokasi. Kalau basis advokasi dia harus ngomong bahwa dokter itu ada. Dokternya ada kok. Siapa yang dokter tidak ada? Justru saya minta teman-teman mahasiswa itu harus memberikan informasi yang jujur, informasi yang benar ke masyarakat. Ini kita malah bikin sosial media. Kecuali dokternya tidak ada. Kalau dokternya tidak ada, hari ini kalian bilang ketiadaan dokter, maksudnya ini orang-orang hebat semua, ada partai di sini, ada teman-teman mahasiswa, saya lihat ada Romo juga di sini. Masa gagah pegang baliho tulisnya ketiadaan dokter itu? Bagaimana? Sementara dokternya ada. Saya mau sampaikan begini, kita jadi mahasiswa, jadi masyarakat juga harus bisa fair. Kalau Pak Malaka bilang adil dari segala pikiran. Saya sampai pagi tadi di apel yang ibu tadi lewat 3 kali ya, saya apel tadi. Saya sampaikan bahwa hari ini masih ada juga orang yang bicara bahwa dokter anestesi itu tidak ada. Kan kacau. Karena dokternya ada. Tolong kita jaga psikologi masyarakat, psikologi pasien. Tolong kita jaga psikologi dokter. Masih ada yang tanya dokter kurang, dokternya ada. Ini orang aminnya di Facebook, aduh, sedih saya. Itu akun palsu yang satu orang bisa kirim 50 akun palsu, dia pasang status, dia komen sendiri. Lalu itu jadi indikator kita memberikan pikiran, indikator kita untuk berbicara, kan sedih. Nah, saya berharap dalam kita dialog siang hari ini Pak Tetangga, saya tahu Pak Tetangga itu pegiat sosial, seorang aktivis yang luar biasa. Tolong kita sampaikan, dokternya ada. Dan upaya mendatangkan dokter tidak semudah yang teman-teman bicara.
kami melakukannya. Makanya ada. Bahkan sekarang dalam upaya kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, puji Tuhan mungkin dalam waktu dekat akan ada dokter residen dari UGM. Saya baru Jakarta baru ketemu Bu Dirjen, kita lakukan. Lalu itu kemudian dia bilang ketiadaan dokter itu, aduh, kita sedang tidak memberi informasi yang jujur kepada masyarakat. Itu yang saya bilang hoax. Saya bicara cek. Iko bicara saya tidak potong. Saya bicara cek. Saya pikir Pak Bu, ini kalau bicara keseluruhan, saya bicara Iko depan. Menjawab dengan responnya apa yang menjadi tuntutan kami. Kami tidak butuh retorika di sini. Bahwa idealnya jumlah dokter spesialis anestesi 2-3 orang itu Pak Bupati harus boleh. Jadi untuk pihak keamanan tidak boleh mengkamungkan. Ini ruang untuk kami menyampaikan pikiran pendapat kami. Jadi kita hormati. Tapi tidak boleh terpelit-pelit. Kita butuh memang dokter anestesi itu ada, tapi hanya satu di sini. Tidak boleh sentuh saya pastikan. Begini, saya bicara Kita butuh, tidak boleh terpelit-pelit. Responi apa yang kita sampaikan ini. Hadirkan dokter anestesi lebih dari satu. Begitu. Menghadirkan dokter anestesi lebih dari satu dengan ketiadaan dokter itu dua frasa yang berbeda. Coba kau jelaskan. Jadi meresponi, Pak Bupati meresponi lalu kemudian menghadirkan dokter anestesi karena kami tidak mau lagi korban dari masyarakat Kabupaten Sika. Itu poinnya. Jika Bapak tidak menghadirkan dokter anestesi, maka ya seperti Bapak harus ketahui bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh pasal 8. Tidak bisa. Dengar saya bicara dulu. Kita saling menghargai. Kita minta hadirkan dokter anestesi. Sembarang itu kita menghadirkan. Orang lagi kerja di sana kok hadirkan. Ngawur. Aku bagaimana? Ada satu sini kita cukup. Fokus dulu. Ada satu sini bisa. Ada satu sedang. Tidak satu di PT harus. Rumah sakit di PT harus. Ada ya? Kita mah tidak ada. Saya tahu tidak mau saya tidak mau. Tapi ini yang 2-3 dokter anestesi. Demokrasi ditempatkan pada saling menghargai. Itu paling penting. Nilai demokrasi itu adalah saling menghargai. Ya, kalau demokrasi tidak menghargai itu artinya melanggar martabat demokrasi. Kamu